Baik. Jadi perkenalkan nama saya Raffidian Farezi. Saya dipanggil Raffi dengan NIM 24056. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi ya kan tentang modul 8 praktikum saya itu linked dengan materi linked list. Saya akan menjelaskan bagian nomor 1. Kita langsung saja. Jadi di nomor 1 ini kita disuruh untuk menambahkan metode atlas untuk menambahkan node baru pada linked list, di mana node tersebut akan terletak pada posisi akhir dari linked listnya itu. Petunjuk sini ada beberapa petunjuk juga, tapi inti dari pembahasannya kita disuruh untuk menemukan metode atlas. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu ini kan udah jelas menambahkan metode atlas untuk menambahkan node baru. Jadi kita harus butuh node itu tersendiri. Di sini ada kelas node untuk merepresentasikan. Jadi fungsi dari kelas node ini adalah representasi dari simpul node-nya itu di dalam linked list. Contohnya dalam node-nya ini juga ada def init, yaitu berisi self dan datanya. Jadi di sini ada self data, yaitu berisi datanya, dan self next ini untuk referensi node berikutnya, yaitu defaultnya pasti 0. Kan dari struktur dari node-nya seperti itu. Jadi ada data dan next-nya itu pasti dibikin 0. Selanjutnya ada kelas linked list. Nah, di sini di kelas linked list ditujukan untuk struktur dari listnya itu tersendiri, linked listnya itu ya. Nah, dalam itu juga ada def initnya ya kan. Ada def init yaitu self. Nah, di sini ada headnya. Jadi fungsi dari headnya itu yaitu node pertamanya dalam daftar, dan awalnya dibikin node dulu karena kita akan isi di bagian add front dan juga add last juga situ. Nah, selanjutnya ada metode atau def str-nya yang pasti tetap pakai self juga di sini. Terus ini ada kita bikin variabel namanya current. Jadi bikin variabel yang namanya current, dimana current ini di situ self dari headnya ini nanti. Dan kita mesti dibentuk non nih sebenarnya. Nah, mulai dari head ini akan iterasi dilakukan sampai current yang bernilai nonnya itu. Terus semua data dari node akan dikumpulkan ke dalam list, yaitu current listnya. Jadi akan setelah pulangan juga kita semuanya untuk datanya akan ditaruh dalam current list untuk dimunculkan. Jadi fungsi dari def str ini untuk melihat outputnya lah bisa dibilang. Nah, lanjut. Di sini ada def add front ya kan. Jadi bisa nambahkan dari depan. Tapi untuk pembahasan soalnya ini dari belakang ya atlasnya. Kita bahas yang menambahkan dari depan juga. Jadi add front. Di sini ada self juga pakai data juga. Ini ada variable node baru yang kita isi dengan node tapi bagian datanya. Terus node baru yang next itu self-nya bakal jadi head-nya gitu. Nah, sini tinggal langsung aja self.head sama dengan node barunya itu. Nah, jadi maksudnya gini ya. Sini fungsi dari metode ini tuh menambahkan node baru di bagian depan ya kan sebagai head barunya. Jadi hanya kan ditaruh depan sebagai headnya nantinya. Nah, langkahnya itu seperti kita membuat node baru, terus diarahkan ke next dari node baru itu ke head yang lama. Jadi perbarui head yang baru, node baru. Jadi maksudnya rasanya kita ada data head front, otomatis headnya sudah berisi ya kan. Sudah headnya ini otomatis sudah ada isinya. Jadi data yang kita masukkan itu kita akan ubah head yang di awalnya itu. Ini kan ada self headnya, terus ada nextnya juga kan sebagian ininya kan. Nah, datanya. Jadi intinya di datanya awal tuh di headnya itu diubah dari yang baru yang add front kita baru tambahkan, dan juga setelah itu yang data yang udah ada di headnya sebelumnya tuh kita dipindah ke next gitu. Jadi ada datanya, jadi headnya tuh berubah ininya. Nah, selanjutnya itu ada method alias def atlasnya. Itu ada self datanya juga. Terus di sini node baru juga sama, kita samain aja sini data. Di sini ada current juga, kita menggunakan currentnya juga. Sini ini menggunakan current juga. Self currentnya tuh berisi self dari headnya. Terus bedanya di add front sama ini, sekarang di atlas itu menggunakan ulangan, while current yang nextnya itu tidak sama dengan non, jadi udah ada isinya ya kan. Nah, jadi current kita ubah isi dari currentnya itu yaitu menjadi current next. Nah, jadi current next sama dengan node barunya. Nah, itu aja. Nah, setelah kita coba, setelah semuanya berhasil, bisa dijalankan lah ya. Dalam penggunaan kode kita selesai sini itu data list.
namanya data list, kita isi dengan linked listnya di atas ini. Otomatis kita cukup mengambil data listnya saja. Misal data list at front, jadi ada 10, otomatis 10 yang awalnya ini 0, jadi bertambah 10 di sini, tambah 10, misalnya kan 10 at front ya. Nah di bawahnya ternyata ditambah lagi itu data list at front lagi 4, ya udah jadi 4, jadi kan nambah ke depan, jadi nambah di 4 sini begini, dan seterusnya karena di at front. Nah kecuali di bagian tuh, jadi ada 10, 4, 12, 3, 5, otomatis 5 nih yang paling awal dong karena at front yang terakhir, jadi 5, 3, 12, 4, 10, 5, 13, 4, 10, benar. Nah tapi dalam bawahnya ini ada print data list atlas, jadi tambah 32 ya kan, di 32 otomatis jadi di kanannya tadi kan 10, sebelahnya kanan atlasnya setelah 10 32, jadi 10, 32, terus itu 7, tidak print data list atlas. Jadi intinya seperti itu. Mungkin saja untuk pembahasan dari soal nomor satunya, karena ini kan untuk ya, menjelaskan salah satu dari soalnya. Mungkin kurang sedikit seperti itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.